Kalau bisa ada kanan, kirinya, ada Yes. depan, belakangnya juga. Boleh? Silakan, ayo maju ke depan. Teman-teman kita dan jemaat kita boleh langsung maju ke depan. Apakah aku harus memanggil namanya nih? Kayak supaya kita maju ke depan, supaya ada kanan kiri kita, jangan kosong ya samping kanan kirinya ya. Ayo boleh kita maju ke depan. Kita mau bersuka cita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, aku akan sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Horas. Horas. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang di ibadah variatif HKBP Mampang Perapatan pada hari ini. Dan pada hari ini seluruh HKBP di Indonesia memperingati Hari Ekologi atau Lingkungan Hidup, yaitu di mana sudah menjadi tugas dan juga tanggung jawab kita untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Marilah kita semua turut menjaga bumi ini dan seluruh isinya. Kita mau angkat suara kita dan kita mau gerakkan kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Kita serukan nyanyi bagi Dia. Kita tepuk tangan. Kita mau nyanyi bagi Dia, kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita.
duduk. Kita bersaat teduh. Amin. Kita melihat bintang-bintang di langit yang bercahaya dengan sangat indah. Dan kita sangat takjub dengan ciptaan Allah yang besar. Mari kita nyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Oh Lord my God, when art in awesome wonder. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan ayatnya yang ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku. Bila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya
Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Seluruh bumi dan sorga menyanyikan kemuliaan Allah. Dialah yang layak disembah karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita mau memuji Allah dengan menyanyikan layak dipuji disembah. Alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
Hosana. Kita dengarkan perintah Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tersurat dari Kitab Wahyu pasal 14 ayat 7. Dari Kitab Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikian hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita adalah orang-orang yang berdosa Tuhan, baik secara pikiran, perbuatan, bahkan ucapan. Kita masih tidak bisa merawat ciptaan Engkau yang begitu besar. Kita berdiri di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan untuk mengaku seluruh dosa kami. Kiranya Engkau yang mengampuni dosa kami ya Tuhan. Dan mari kita nyanyikan sungguh indah. Dapat kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu mengaku seluruh dosa kita di hadapan Tuhan yang begitu maha kuasa.
kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianmu Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Bapa, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselari bagiku, sungguh indah. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin.
Kita tidak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita terima kasih yang begitu besar. Mari kita nyanyikan Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita nyanyikan lagi dari awal. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita mau naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Moses. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin.
Kita bersyukur atas apa yang sudah kita terima dalam hidup kita. Bahwa Allah sudah memiliki rancangan yang indah untuk kita semua. Kita mau memuji Allah dan menyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal sambil bangkit berdiri. Kita sebentar lagi akan mengaku iman kita. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari seksi remaja. Pujian dari
kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Pertama, nama minggu hari ini adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya, atau Habal Gaon ni Jahoba di Bagasan Sudi Natinopana, Mazmur 104 ayat 1 sampai 3, 13 sampai 24. Anak lahir pada hari Selasa 27 Agustus 2024 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Hendriman Pasaribu, Ibu Melinda Friska Natalia Burmarbun, alamat Jalan Nanas, Gang T, nomor 34, Rawamangun, Week 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 5. Pemberkatan nikah. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Martahi Ferdinand Aritonang, anak dari Bapak Maruli Pandapotan Aritonang dan Ibu Kisiniana Nebaho, anggota Jemaat AKBP Resort Parapat, dengan Risma Tio Saragi, Borus Jabat, anak dari Bapak Beli Desi Saragi, Jabat, dan Ibu Nurpi Hastumorang, anggota Jemaat AKBP Mampang Perapatan, Week 3. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 11 oleh HKBP Mampang Perapatan bertempat di HKBP MT Haryono. 6. Anggota Jemaat pindah mulai hari ini Minggu 22 September 2024 telah dipindah ke anggotaan Jemaat Rismawati Simangusong, alamat kelompok pertambangan Jalan Saguri nomor 3 Duren 3 Jakarta Selatan. Dari Week 3 pindah ke GKI Kebayoran Baru. Amplop Gotilon dan tahun Okumene inklusif tahun 2024. Pada hari ini Minggu 22 September 2024 kita akan memberikan amplop Gotilon dan tahun Okumene inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 8. Ibadah Minggu Variatif HKW Mampang Perawatan pada hari ini Minggu 22 September 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKW Mampang Perawatan akan laksanakan ibadah Minggu Variatif. Kunjungan Gerejawi SPH pada hari Jumat sampai Senin 20 sampai 23 September 2024. Seksi Perempuan Huria HKBP Mampang Perawatan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Kuala Lumpur, Malaysia, Resort Immanuel Duri yang didampingi oleh Situares Roberto Sinurat. Marilah kita doakan supaya terlaksana dengan baik. Retret kaum lansia dan inahana KBP Mampang Perawatan pada hari Rabu sampai Kamis 16 sampai 17 Oktober 2024 bertempat di Kinasi, Sukabumi, akan diadakan retret kaum lansia dan inahana KBP Mampang Perawatan. Diberitahukan kepada kaum lansia dan inahana untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Nyonya P. Siwia, Nyonya M. Tambulun. Capacity Building PGIW pada hari Selasa sampai Jumat 24 sampai 27 September, Majelis Pekerja Harian MPH PGIW DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan Capacity Building PGIW bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sehubungan dengan itu, Pendeta Resort Pendeta Robert Pandiangan MTH akan mengikuti acara tersebut. Marilah kita doakan supaya acara berlangsung dengan baik dan peserta berangkat dan pulang dalam keadaan sehat. 13. Pemeriksaan kembali data jemaat 5 pada Minggu 22 September 2024. Situa Week 5 akan membagikan data jemaat untuk diperiksa kembali, maka dihimbau bagi setiap anggota jemaat Week 5 untuk mengambil data tersebut melalui Situa Week. Persembahan kasih, gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa pohon Natal dan hiasan pohon. Para ladu dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pertukaran pelayanan firman distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Minggu 6 Oktober 2024, gereja kita akan melaksanakan ibadah pertukaran pelayanan firman usaha KBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jadwal ibadah tengah terlampir. Diberitahukan bagi seluruh jemaat AKBP Mampang Perawatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah Minggu Gereja HKBP Mampang Perawatan yang terlampir di dalam warta.
Pertengahan week hari Selasa 24 September 2024 pukul 19.30 akan laksanakan kebaktian week di week 2 di rumah Tuhan keluarga T. Simanjuntak Borutamu Bolon di konsistori, week 4 di Tuan Rumahi keluarga Nyonya Hutajulu Boru Nebaho di GSG. Mari kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus Jemaat week 2 dan week 4. Simponi Lasni Roha, Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif HKBP Mampang Perawatan akan mengadakan Simponi Lasni Roha pada hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 7 WIB. Acaranya akan dimeriahkan oleh artis ibu kota antara lain Victor Huta Barat, Rani Simbolon dan Dorman Manik. Diberitahukan kepada jemaat untuk berpartisipasi dan mendukung acara tersebut dengan melakukan pembelian tiket. Warga jemaat yang sakit, nomor 1 Nata Desmanik dirawat di rumah, Amang Pesta Robert Siahan dirawat di rumah, Nyonya Silaban Baru Raja Guguk dirawat di rumah, Situaka Sinurat dirawat di rumah, Nelson Simanjuntak di rumah sakit Budi Asih. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan dan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di labaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah variatif di rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kamu tahu pergumulan hidup kami masing-masing di dalam sekolahan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Tuhan, begitu banyak kesulitan yang kami alami, tapi Tuhan dengan-Mu kami mampu melewati itu semua ya Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami bawakan ke dalam doa kami pada hari ini Saudara Nata Desmanik yang masih dirawat di rumah, Amang Pesta Robert Siahan, Nyonya Silaban Boru Raja Guguk, Situaka Sinurat, Nelson Simanjuntak yang saat ini dirawat di rumah sakit Budi Asih Tuhan. Tuhan, kepada-Mu lah ya Tuhan kami serahkan kelima jemaat kami ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, agar Engkau mencurahkan Roh-Mu kepada mereka ya Tuhan, pada obat-obat yang diberikan oleh dokter dan perawat, juga penyertaan dari keluarga yang mendampingi ya Tuhan. Kiranya itu semua dapat beroleh kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk yang lahir pada minggu ini ya Tuhan dan ulang tahun perkawinan. Kiranya Engkau saja yang Tuhan menyertai mereka di dalam umurnya yang panjang, di dalam kebersamaannya dalam rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk SPH yang berada di Kuala Lumpur pada hari ini melayani di HKBP Kuala Lumpur. Tuhan saja yang menyertai mereka dan mereka boleh pulang kembali ke Jakarta dengan tanpa kekurangan satu apapun. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan pengumpulan dana melalui pesta Gotilon kami ya Tuhan. Ibadah dan puji-pujian pada 4 Oktober ya Tuhan. Tuhan saja yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi ya Tuhan di dalam pembelian tiket.
Tuhan, terima kasih untuk semua yang boleh direncanakan oleh panitia dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini beribadah kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami masing-masing, Kau membimbing kami dalam 1 minggu ke depan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Persembahan pujian dari seksi pemuda.
Sambil kita mengumpulkan persembahan pilihan 1A 1B, mari kita bernyanyi. ayatnya yang ketiga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kita semuanya? Apa kabar? Saya mau mengajak kita untuk menjawab ketika saya tanya, apa kabar Bapak Ibu? Maka kita menjawab, aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Bolehkah? Tapi sambil ditunjuk ya, sambil ditunjuk teman-temannya semua. Boleh ya? Bapak Ibu semuanya, apa kabar kita semuanya? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Nah, ini benar-benar luar biasa ini. Sebelum kita bersekutu dengan firman Tuhan, karena ini adalah kali pertama bagi saya untuk bersekutu dengan kita, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Joshua Martua Frandiko Aritonang Opusunggu. Ya, jadi memang agak panjang, karena terlalu panjang cukup diingat saja dengan Pendeta
Joshua Aritonang saja. Ya. Pendeta Joshua Aritonang. Mama saya Boru Sitorus. Kalau bapak saya Margaritonang juga ya. Margaritonang ya. Orang tua saya adalah pendeta tapi sudah pensiun, sekarang tinggal di Balige kalau kita tahu. Ada yang tahu Balige? Tahu ya? Rumah kami dekat dengan gereja HKBP Balige, dekat dengan rumah sakit HKBP Balige bagi yang tahu ya. Dan saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Yang paling kecil 4 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semuanya sudah menikah. Yang keenam, puji Tuhan belum. Ya. Dan saya melayani saat ini di HKBP Pulau Mas. Baru 1 tahun di sana, sebelumnya saya pembina jemaat di HKBP Cawang, pagaran dari HKBP Sutoyo. Demikianlah sedikit perkenalan bagi kita, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kira nggak ada yang kebetulan ketika Tuhan perkenankan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu suka maupun itu duka, Tuhan memiliki tujuan di sana. Apakah itu suka, apakah itu duka, selalu ada tujuan Tuhan di sana. Jadi jangan langsung menolak ketika menghadapi tantangan, ketika mengalami duka, lihat tujuan Tuhan di sana ada. Tetapi jangan lupa juga ketika kita berhasil, ketika kita bersukacita, jangan lupa untuk melihat apa tujuan Tuhan sehingga itu diperkenankan terjadi. Kalau sekarang kita kemudian diperkenankan Tuhan untuk bertemu, tentu tujuannya adalah supaya kita bersekutu dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita ditentukan yaitu dari Psalmen pasal 104 ayat 1 sampai 3 ditambah dengan ayat 13 sampai dengan 24. Marilah kita baca secara bergantian, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang berselimutkan terang seperti kain, Engkau membentangkan langit seperti tenda. Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Tempat burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim, matahari tahu saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita diikat dengan satu tema,
kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Satu waktu seorang ayah membawa anaknya jalan-jalan di taman, di lapangan, dan di sana anaknya begitu sukacita sekali. Dari kejauhan ayahnya kemudian melihat anaknya berlari-lari sambil mengejar sesuatu, sambil melihat ke atas. Ayahnya mengira dia sedang mengejar layangan yang putus, tetapi ternyata pesawat. Anaknya berkata demikian. Ayah, ada pesawat. Oh iya, kejar nak, kejar, kata ayahnya. Iya, itu ada pesawat. Coba berapa ukurannya, seberapa besar pesawat itu? Lalu anaknya kemudian melihat, mengambil. Ayah, pesawat itu hanya sekitar sebesar kelingking, katanya. Anaknya berkata, oh sebentar dulu, tunggu dulu, kata ayahnya. Lalu dia memanggil anaknya itu, dia kemudian membawa ke satu tempat, tentunya kita tahu ya, dibawa kemana? Ke bandara. Dan ketika sampai di bandara, anaknya kemudian terperangah dan berkata, wah ternyata besar sekali ayah. Ternyata pesawat tidak sekecil ini. Ternyata pesawat itu sangat besar sekali. Benar sayang, benar nakku. Semakin kita jauh dari benda, maka benda itu akan kelihatan semakin kecil. Tetapi semakin kita dekat dengan benda, maka benda itu akan semakin besar. Tahukah saudara, Bapak Ibu sekalian, semakin engkau jauh dari Tuhan, maka engkau akan semakin kecil melihat kebesaran Tuhan. Tetapi semakin engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau semakin melihat bahwasannya begitu mulianya Tuhan itu, begitu berkuasanya Tuhan itu, begitu besarnya Tuhan itu. Artinya ternyata kedekatan dan jarak kita kepada Tuhan menentukan pengakuan iman kita terhadap kedahsyatan Tuhan. Sekali lagi, artinya kedekatan dan jarak kita kepada Tuhan menentukan pengakuan iman kita terhadap dahsyatnya kebesaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks kita hari ini kita bisa melihat bagaimana pemazmur begitu indah mengagungkan kebesaran akan Tuhan. Ayat 1 dikatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau besar. Dikatakan Engkau besar. Lalu saya kemudian jadi berpikir, dia mengatakan Tuhan besar. Kalau kita tadi mengatakan jarak menentukan pengakuan kita kepada Tuhan, kalau dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau besar, saya kemudian jadi bertanya, seberapa dekatkah pemazmur ini kepada Tuhan sehingga dia berkata, Tuhan Allahku, Engkau besar. Kalau dengan demikian dia berkata Tuhan besar, berarti dia sudah sangat dekat terhadap Tuhan. Kalau dia jauh dari Tuhan, dia tidak akan pernah melihat kebesaran akan kedahsyatan Tuhan itu. Tapi karena dia sudah dekat, dia mengenal, dia melihat bagaimana Tuhan itu begitu besar, dia memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang melihat kebesaran Tuhan, otomatis dia akan memuji Tuhan. Saya sangat senang sekali tadi melihat pemain musik. Semua kita juga yang bernyanyi memuji Tuhan, luar biasa sekali ya. Tapi khusus untuk pemusik ini sepertinya masih muda ya. Ini semua jemaat kita. Anak remaja kah kita ini? Anak remaja kita ini? Oh iya. Tepuk tangan dulu untuk mereka ya. Tetap semangat untuk melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat juga kita tadi bernyanyi memuji Tuhan. Kalau kulihat dari cara memuji Tuhannya, wah luar biasa.
Ku bersyukur Bapa. Ada yang sampai seperti itu. Bersyukur. Wah, saya kira kalau melihat dari cara kita memuji, sepertinya kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Apakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Apakah kita dekat dengan Tuhan? Tetapi pemazmur di sini menunjukkan bagaimana ia begitu dekat kepada Tuhan sehingga dia melihat Allah itu begitu besar sekali. Dia melihat keagungan Allah itu, kebesaran Allah itu dari apa? Ayat 1 sampai 3 kita bisa melihat bagaimana dia melihat Allah itu begitu besar dari ciptaannya. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awanmu sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Dia menyebut langit, dia menyebut awan, dia menyebut angin, dan semuanya itu dikendalikan oleh Tuhan. Ketika dia melihat ciptaan itu, dia melihat, wah, luar biasa Tuhan ini. Jadi pemazmur di sini melihat kebesaran Tuhan itu dari ciptaannya. Adakah kita kemudian pernah berhenti sejenak setelah melihat apa yang di luar ini, kemudian kita bersyukur, wah, ternyata Tuhan itu begitu besar? Siapa yang sudah pernah ke Sibeabea? Ada di sini yang pernah ke Sibeabea? Tahu Sibeabea di mana? Pernah dilihat di TikTok? Pernah ya? Itu Sibeabea patung Yesus yang ada di Samosir ya. Bagus sekali. Ketika saya tahun lalu pergi ke sana karena kampung saya di Bali G, jadi saya pergi ke sana. Saya kemudian melihat, wah, luar biasa alam lukisan Tuhan ini. Tuhan mencipta dengan begitu luar biasa, menata dengan begitu luar biasa, sehingga saya, wah, memang Allah itu luar biasa. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, melihat apa yang ada di luar, melihat alam semesta ini, kita kemudian mengakui kebesaran akan Tuhan itu. Tetapi di samping itu, ketika saudara boleh duduk di sini, boleh bernapas, boleh berkumpul di sini, itu adalah sebuah kebesaran Tuhan juga. Itulah kenapa kalau kita di malam hari kita harus berdoa kalau tidur. Kalau mau tidur ya. Siapa di sini yang selalu berdoa ketika hendak tidur? Wah, semua ini ya. Yang berdoa sambil tidur? Siapa di sini jujur? Siapa yang berdoa sambil tidur? Oh, yang angkat tangan tadi juga. Ya. Ini yang berdoa sambil tidur ini, dia berdoa di jam 10 mau tidur, aminnya di jam 5. Iya kan? Tapi kenapa kita harus berdoa? Ini adalah laku yang selalu dengan taat dilakukan oleh orang Israel. Bahwasannya ketika mau tidur mereka harus berdoa. Untuk apa? Karena mereka tidak yakin kalau besok mereka akan bangun. Sehingga sebelum mereka tidur, mereka harus menyerahkan hidupnya, jiwanya, hatinya kepada Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Supaya besok kemudian diberikan napas kehidupan. Sebenarnya bukan hanya kita, Yesus juga menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Di salib dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Jadi kalau misalkan ada di antara kita yang sampai saat ini tidak berdoa ketika tidur, itu sudah terlalu percaya diri kalau besoknya dia akan dibangunkan. Tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita akan bangun besok hari. Oleh karena itu, jangan pernah menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan ketika hendak tidur. Dan ketika sudah bangun, kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan atas hidup yang Engkau berikan kembali kepada saya. Ajar dan tuntun supaya hidup ini kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu bagian pertama. Bagian kedua, kalau kita baca di ayat 13 sampai 18, dia menunjukkan bagaimana Tuhan itu begitu bijaksananya mengatur kehidupan dan seluruh isi daripada alam semesta ini. Ayat 10 kalau kita baca, di sana dikatakan, Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lihat bagaimana Tuhan bukan hanya mencipta saja, tetapi Dia memelihara. Bukan hanya mencipta saja, tetapi Dia menyediakan apa yang dibutuhkan. Dan bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan. Ini yang menarik dalam teks kita hari ini, memperlihatkan bahwasannya seolah-olah tidak manusia yang menjadi fokus sentral di dalam bumi ini, tetapi semuanya. Tadi disebutkan ada langit, ada awan, ada angin, ada gunung, ada tanah, ada tumbuhan, dan ada hewan. Semuanya itu diperhatikan oleh Tuhan. Semuanya itu dipelihara oleh Tuhan, sehingga seolah-olah mau mengatakan sebenarnya derajat kita dengan tanah itu sama, derajat kita dengan tumbuhan itu sama, derajat kita dengan hewan itu sama. Sama dalam hal apa? Dalam hal pemeliharaan Tuhan, dalam hal cinta kasih Tuhan. Itulah kenapa kalau kita membaca tadi, ikuti di dalam epistel di Yohanes 3, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini selalu dipahami oleh kita bahwa itu hanya tentang hubungan manusia dengan Allah. Dan kita semua orang memahami dan mengerti itu, bahwa ayat ini hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Manusia yang datang, Allah yang datang menyelamatkan manusia. Tetapi ternyata tidak. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi garis bawahi dunia. Artinya kalau dikatakan dunia, bukan hanya tentang manusia, tetapi tentang seluruh ciptaan yang ada di dalamnya. Tuhan mengasihinya. Bukan hanya manusia yang dikasihi, tetapi tumbuh-tumbuhan dikasihi, hewan dikasihi, alam ini dikasihi juga. Itulah kenapa saya katakan tadi, teks ini seolah-olah berkata bahwasanya derajat kita sama saja dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Teks ini tidak membuat manusia menjadi fokus sentral. Saudara-saudara, itulah yang menjadi poin penting. Dan di bagian yang kedua, di yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita baca di ayat 19 sampai 24, dikatakan demikian. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itu bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah dari pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan,
sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Ibu bapak, kalau kita baca ayat 19 sampai 24 itu, semakin jelaslah bahwasannya dunia ini bukan hanya berbicara tentang manusia saja. Dalam pengaturan waktu dan musim juga, itu bukan hanya berbicara untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh alam semesta. Ayat 19 itu dikatakan tadi, ayat 20, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itu bergerak segala binatang hutan. Artinya apa? Jadi kita kan selalu berpandangan kalau contohnya sudah malam, itu adalah waktu bagi kita istirahat. Iya enggak? Untuk mengumpulkan energi supaya besok dapat bekerja lagi. Tetapi ternyata bukan hanya tentang kita, tetapi pada waktu malam hari inilah kemudian ciptaan-ciptaan yang lain menuntut makanannya dari Allah. Jadi sekarang kita bisa melihat ya, malam hari pun bukan untuk tentang manusia saja. Dan kalau dikatakan siang hari, itu bukan tentang hewan yang lain saja atau tumbuhan yang lain saja, tetapi untuk kita juga. Artinya apa? Kita dengan ciptaan yang lain sederajat. Dalam teks ini, ya, dalam teks ini. Artinya apa? Kita sama-sama dikasihi Tuhan, sama-sama dipelihara Tuhan, semuanya, bukan hanya manusia saja, tetapi seluruh ciptaan. Itulah sebenarnya yang kita rayakan pada hari ini. Seluruh HKBP merayakan atau melaksanakan ibadah yang namanya Minggu Ekologi. Jadi saat ini seluruh HKBP, sebenarnya bukan hanya seluruh HKBP, seluruh gereja di dunia dari mulai tanggal 1 September sampai tanggal 4 Oktober adalah masa di mana seluruh umat Kristen berdoa untuk apa? Berdoa untuk mensyukuri, menghormati, mengapresiasi, merayakan keindahan dan keragaman ciptaan. Jadi kalau kita berdoa saat ini adalah mensyukuri akan ciptaan, dengan maksud supaya melalui ibadah ini kita kemudian memiliki kesadaran akan kasih Allah bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk seluruh ciptaan juga. Itu kenapa kita merayakannya hari ini. Dan ini baru yang kedua kali di HKBP, tahun lalu dan tahun ini. Yang kedua, supaya setiap orang Kristen memiliki kepedulian lingkungan dan juga keadilan ekologis. Ini membantu membangun kesadaran kita bahwa krisis ekologi di dunia ini sudah sangat marak terjadi. Oleh karena itu, umat Kristen harus peduli. Kita semua yang ada duduk di sini harus peduli. Yang berikutnya, kenapa kita harus melakukan ibadah ini? Umat Kristen sebagai satu keluarga besar harus bekerja sama dengan saudara-saudara juga dengan yang lain untuk menjaga kelestarian alam. Panggilan ibadah ini juga memanggil kita supaya kita memiliki gaya hidup yang ramah akan lingkungan, hidup yang sederhana dimanapun kita berada. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Minggu Ekologi ini memanggil kita semua untuk bernyanyi bagi Tuhan melalui kehidupan kita yang memelihara alam semesta dan di mana kita tinggal. Sebenarnya bagaimana kita meresponi Minggu Ekologi ini gampang saja. Yang pertama, tidak usah dulu kita berpikir untuk hal-hal yang besar, tetapi mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Dari manakah itu? Mulai dari apa yang bisa kita kendalikan saat ini juga, yaitu diri kita dan keluarga kita. Apakah yang kita lakukan di Minggu Ekologi ini? Yang pertama adalah setiap orang yang ada di sini, di dalam ibadah ini, untuk memaknai Minggu Ekologi, yang pertama kita harus bertanggung jawab atas sampah masing-masing. Kita harus bertanggung jawab atas sampah masing-masing. Memungut sampah
plastik yang tercecer lalu menempatkan ke tempat yang disediakan. Bukan hanya itu, kita memiliki keberanian untuk menegur orang lain yang membuang sampah sembarangan. Ketika saya di Del, saya selalu ingat apa yang dikatakan ada seorang dosen di sana, Ibu Inge namanya, dia berkata, bagi siapa orang yang membiarkan sampah tercecer, itu sama dosanya dengan orang yang membuang sampah. Jadi kalau kita membiarkan sampah tercecer, itu sama dosanya dengan orang yang membuang sampah. Artinya apa? Kita semua dipanggil untuk melakukan mulai dari hal yang kecil dan sederhana. Melihat sampah, ambil. Itu adalah wujud daripada kecintaan kita kepada alam semesta. Bapak Ibu, tadi kita berkata, firman ini seolah-olah mau menunjukkan bahwa kita sederajat dengan kita. Bahwa ciptaan yang lain sederajat dengan kita. Artinya apa? Ternyata tanah itu juga, kalau dia bisa bicara, siapa yang buang puntung rokok di sini? Mungkin kalau dia bisa bicara, siapa yang buang bungkus permen di sini? Mungkin kalau dia bisa bicara, siapa yang membuang bungkus-bungkus makanan di sini? Tapi masalahnya dia nggak bisa bicara. Tetapi firman ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dia juga punya hak untuk hidup bersih. Oleh karena itu, jangan kita menjadi penyumbang kekotoran bagi orang lain. Itu adalah bentuk yang pertama. Ibu Bapak, yang berikutnya dari teks ini kita juga diingatkan kepada apa yang menjadi kearifan budaya kita. Adong do 5 patik nih halak Batak. Dia mai taringo tuhayason. Tahukah kalian bahasa Batak? Tahu ya? Yang pertama, payas roham, bersihkan hatimu. Itu yang pertama. Yang kedua, payas pamatangmu, bersihkan tubuhmu, sehingga nggak boleh ada yang bau-bau orang Kristen. Iya kan? Coba dulu cium kiri kanan, bau nggak? Kalau bau, minggu berikutnya jangan lagi. Karena kenapa? Itu adalah patik dan itu kearifan oleh orang Batak. Setelah badan, tubuh, payas pakaianmu. Ya. Setelah pakaian, payas jabum. Bersihkan rumah kita. Setelah payas jabum, payas alamanmu. Ini adalah patik yang disampaikan oleh nenek moyang kita bagi setiap keturunannya. Taringo tu hayason. Ternyata patik itu adalah cara nenek moyang kita dahulu untuk menjaga kelestarian dan kesehatan daripada alam semesta. Ibu apa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita berapa spesies yang saat ini dikatakan hampir punah? Ternyata dari 8 juta spesies yang ada di dunia ini, ada 1 juta spesies yang hampir punah. Dari 8 juta ada 1 juta spesies yang hampir punah. Kira-kira bisakah kita hidup tanpa spesies lain? Bisakah kita hidup tanpa spesies lain? Tidak bisa. Semuanya saling terkait dan itu telah Tuhan ciptakan dengan baik. Itulah kenapa kita lihat tadi dari air ada gunung, kemudian di pohon-pohon ada burung. Semuanya di situ antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sehingga manusia tidak boleh hidup dengan sendiri. Jadi kalau spesies lain terganggu, maka terganggulah kita. Artinya apa? Tanda-tanda yang ada saat ini sesungguhnya adalah ratapan dunia untuk menunjukkan keadaan dan kondisi daripada alam semesta ini. Ada banyak bencana alam yang terjadi. Tahun lalu ada di Sihotang, tanah longsor ya. Di Simangulape, iya kan? Banjir bandang yang datang dari gunung yang di Samosir sana ya.
Ada, kita tahu itu, yang datang batu-batu besar kemudian dekat dengan gereja Katolik itu, ya, Simangulap ya. Itu apa? Itu karena apa? Ternyata setelah diikuti jejaknya ke atas, banyak pohon yang sudah ditebang. Itu karena apa? Keserakahan manusia. Itu karena apa? Karena tidak adanya kecintaan manusia untuk memelihara alam. Saudara-saudara, maka hari ini kita dipanggil untuk memelihara alam. Berdoa bagi mereka-mereka yang memiliki usaha, supaya usaha-usaha besar atau pabrik, supaya mereka kemudian memikirkan bagaimana usahanya dapat berjalan dengan mencintai alam. Kalau kita tadi melakukan dengan hal-hal yang sederhana. Yang berikut, apa respon kita? Yang boleh kita lakukan adalah dari hal-hal yang kecil, sebentar, yaitu menghemat pemakaian air. Satu, menghemat listrik, menghemat pemakaian energi, ternyata itu sangat berdampak bagi yang lain. Ini adalah cara yang paling bisa kita lakukan untuk mendukung dan menjaga kelestarian alam. Bukan hanya itu, yang berikutnya yang boleh kita lakukan adalah membiasakan gaya hidup yang sederhana. Di Jakarta ini sih sudah dilakukan, tidak memakai lagi plastik untuk belanja, ya, sudah memakai kantong yang bisa dipakai berulang-ulang kali, dan itu adalah salah satu cara bagi kita untuk mendukung. Dan yang terakhir, kita menjadi inspirasi bagi orang lain dalam melakukannya. Artinya apa? Kita tahu Pandawara Group kan? Pandawara Group, semua tahu ini, nggak mungkin nggak tahu yang di sini. Berapa orang mereka? 5 apa 6 sih? Tapi itu adalah sekelompok anak muda yang concern untuk alam. Mereka melihat ada sungai yang kotor, mereka membuat konten yang menginspirasi supaya ikut bergabung membersihkannya. Iya kan? Pergi mereka ke tempat-tempat yang lain, dan mungkin kalau nggak salah mereka juga sudah sampai ke negara-negara lain juga. Itu adalah tindakan yang menginspirasi, yang kecil dan sederhana tetapi bisa berdampak besar. Awalnya hanya mereka. Dan tindakan-tindakan itu bila dilakukan oleh semua orang termasuk kita, mungkin itu bisa menginspirasi kita dalam merespon Minggu Ekologi ini. Apakah minggu depan masih ada sampai tanggal 4? Contohnya apakah remaja Naposo kemudian memutuskan sepertinya merespon Minggu Ekologi ini kita akan mengadakan gotong royong dulu, membersihkan sekitar gereja, boleh? Atau mungkin membersihkan satu tempat yang lain di sana, boleh? Itu sebagai respon dan wujud kita untuk mencintai alam. Mungkin itu hanya kecil dan sederhana, tetapi itu berdampak dan menginspirasi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah masih di gereja ini masih terdapat di sini, apakah di gereja, sekitaran gereja ini bisa merokok? Bisa ya? Bisa. Saya tidak tahu apakah bagi yang perokok, saya bukan anti orang yang merokok, tetapi puntung rokoknya hendaknya jangan asal dibuang, tetapi dibuang saja ke tempat yang sudah disediakan. Bagi yang merokok, saya tidak pernah anti yang merokok, tetapi bagi yang merokok hendaklah dia membuang puntung rokoknya ke tempat yang sudah disediakan. Jangan asal membuang. Hari ini saya tidak pernah berani mengatakan itu di tempat saya melayani, tetapi saya harus katakan itu. Kenapa? Karena kebiasaan di sana, di samping gereja, mereka berkumpul ngomong sampai sore, pulang gereja, dan puntung rokok terbuang di sana, banyak sekali. Tetapi ketika selesai khotbah tadi, semoga ini bisa bertahan,
Selesai ibadah siang, saya lihat kami berkumpul, satu puntuk rokok tidak ada yang terjatuh lagi di situ. Itu adalah respon yang positif dalam meresponi Minggu Ekologi ini. Itu bukan hanya tentang berbicara yang merokok, tapi kita juga jangan pernah ada yang membuang, mulai daripada gereja ini membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya apa yang menjadi firman Tuhan di Minggu Ekologi ini harus benar-benar terlihat bagi kita, dan kita lakukan mulai dari keluarga kita, diri kita sendiri, supaya Minggu Ekologi ini, bila semua orang percaya melakukannya, itu pasti akan memiliki dampak yang besar bagi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Bila Tuhan boleh mempertemukan kami untuk bersama-sama mensyukuri akan ciptaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk alam semesta yang Engkau sediakan bagi kami. Ajar kami untuk menjaga dan melestarikannya. Janganlah kiranya keserakahan ada di dalam hidup setiap manusia, supaya dapat menjaga dengan baik, sehingga generasi-generasi berikut dapat hidup dengan nyaman dan baik. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur bila boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami di sini. Berkatilah mereka di dalam setiap aktivitasnya, sekolahnya, perkuliahannya, studinya. Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Berkati mereka juga dalam pekerjaannya. Tambahkan berkat-berkat melimpah dan ajar mereka untuk menyadari bahwa seluruhnya itu adalah berkat yang dari Tuhan saja. Bagi saudara-saudara kami yang mencari akan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang menantikan akan pasangan hidup juga, Tuhan memberikan pasangan hidup. Biarlah Tuhan juga yang memberikan apa yang menjadi keperluan yang dibutuhkan oleh setiap anggota jemaat yang ada di sini. Pun demikian dengan seluruh orang tua, seluruh kaum lansia, Tuhan juga yang memberkati. Biarlah mereka menjadi orang tua dan anggota jemaat yang sudah lanjut usia yang dapat menjadi teladan di tengah-tengah gereja ini. Berkati ya Tuhan gereja ini, berkati setiap pelayannya, berkati setiap orang yang mengambil bagian di dalam setiap pelayanan tengah-tengah gereja ini, supaya dapat merendahkan hati, mempersembahkan hidup untuk menjadi alat-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap program pelayanan gereja ini, Tuhan yang memberkati. Kami percaya bahwa program pelayanan di gereja ini dapat berjalan oleh karena tuntunan Tuhan saja. Ya Allah, kami berdoa bagi jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang bergumul, Tuhan tolong. Yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka. Biarlah Tuhan yang berikan segala sesuatu yang mereka butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa saat ini untuk orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, ataupun orang yang tidak mengasihi sekalipun. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberikan sukacita atas hidupnya. Kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Sekiranya hapuskan segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil menyanyikan Betapa Kita Tidak Bersyukur.
kedua sambil bangkit berdiri. Alangkah indah pagi merebah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.